Shalom saudara, saya bersukacita bisa melayani saudara kembali melalui tayangan ini. Nanti setelah saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau berdoa buat saudara, khususnya untuk saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, sebelum itu saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan saya digerakkan Tuhan menyampaikan pesan tentang persembahan yang harum. Kita buka firman Tuhan dari Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa orang, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Nah, saudaraku, dari firman Tuhan ini, saya dapat pengertian seperti ini, yaitu Allah menghendaki kita memberi persembahan yang harum kepada Tuhan. Persembahan yang harum itu apa? Persembahan yang dimaksud ini bukan semata-mata kita memberikan harta kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan, atau untuk orang miskin. Persembahan bisa juga berarti apa yang kita perbuat dan berikan di hadapan Tuhan. Kenapa memberi persembahan yang harum ini begitu penting? Apa sih dampaknya ketika orang Kristen memberi persembahan yang harum di mata Tuhan, harum di hadapan Tuhan? Nah, ada dua hal di sini yang saya catat. Firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan mencium bau yang harum, Allah berfirman tidak akan mengutuk bumi lagi. Apa artinya? Persembahan yang harum akan menghentikan kutuk atau masalah yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, persembahan yang harum akan membuat Tuhan menghentikan kutuk yang terjadi di dalam kehidupan kita, kota kita, bahkan bangsa kita. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, apa yang kita perbuat, apa yang kita berikan, apa yang kita doakan, itu haruslah menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Apalagi yang terjadi, dan atau kenapa kita perlu memberikan persembahan yang harum? Allah mau apa yang kita lakukan atau berikan itu menyenangkan hatinya. Dan jadi yang pertama, saudaraku, ketika kita memberikan persembahan yang harum, itu akan membuat Allah menghentikan kutuk di dalam kehidupan kita, keluarga kita, kota kita, bahkan bangsa kita. Yang kedua, Tuhan mau kita melakukan memberikan persembahan harum karena Tuhan mau apa yang kita lakukan atau berikan itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan persembahan yang harum di hadapan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya segala aspek kita boleh menyenangkan hati Tuhan? Kita akan lihat firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 2. Saya bacakan dari ayat 1 saja. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, saudara, kalau Tuhan Yesus telah menyerahkan hidupnya sebagai persembahan yang harum, kita sebagai anak-anaknya juga wajib memberikan persembahan yang harum. Amin. Nah, saudaraku, setelah merenungkan ayat ini, Efesus 5 ayat 2, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memberi persembahan yang harum di hadapan Tuhan? Nah, saudaraku, dari ayat ini saya dapat hidup kita akan menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan kalau kita belajar berserah kepada Allah. Nah, prakteknya bagaimana yang disebut berserah kepada Allah? Yang pertama, mulailah menjadikan waktu untuk bersekutu dengan Allah. Khususnya, saudaraku, saat ini kita sedang di dalam masa-masa pandemi,
wabah virus corona di mana-mana, krisis juga di mana-mana. Inilah saatnya kita lebih banyak lagi meluangkan waktu bersekutu dengan Allah. Tuhan mau kita semakin mengenal hatinya. Saudaraku, tidak ada seorang pun termasuk saya yang ingin mengalami masalah. Tidak ada seorang pun termasuk saya yang kepingin mengalami krisis ini. Tapi suka nggak suka, kita hadapi kenyataan. Kita saat ini sedang ada di dalam krisis. Nah, bagaimana kita yang terbaik ketika kita sedang di dalam krisis? Kita datang ke hadapan Allah. Kita bertanya kepada Tuhan, aku sedang mengalami ini. Kami sedang mengalami ini. Apa isi hatimu tentang masalah ini? Apa yang harus kami lakukan ketika menghadapi masalah ini? Jadi saudaraku, mulailah menyediakan waktu bersekutu dengan Allah. Berserah kepada Allah itu apalagi? Nah, mulailah melibatkan Tuhan dalam membuat keputusan-keputusan penting di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, mungkin di waktu-waktu lalu kita banyak membuat keputusan-keputusan yang tidak melibatkan Tuhan. Mulai hari ini Tuhan mau kita berubah. Sekali lagi Tuhan mau kita berubah dan bertobat. Tuhan mau keputusan-keputusan yang kita buat haruslah sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Alkitab di Roma 12 berkata, ada persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, kita bacakan saja ayatnya saudaraku di Roma 12. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, sebenarnya apa sih maksud ayat ini? Kok ada kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna? Nah, saudaraku, saya membaca satu buku yang menjelaskan ayat ini. Buku itu ditulis oleh Kenneth Hagin. Itu Kenneth Hagin membagikan perumpamaan, mengisahkan seperti apa yang terjadi di dalam bangsa Israel. Ketika bangsa Israel datang kepada Nabi Samuel, meminta seorang raja, Tuhan berkata kepada orang Israel bahwa Tuhan itu menghendaki Tuhanlah yang menjadi raja atas Israel. Tapi Israel ngotot. Israel kepengen sama seperti bangsa-bangsaan memiliki seorang raja. Nah, saudaraku, mereka menghendaki raja. Itulah yang disebut Tuhan mengizinkan mereka, mengizinkan raja itu datang dalam kehidupan Israel. Sesungguhnya kehendak Allah yang sempurna buat Israel adalah Tuhan sendiri yang menjadi raja. Tetapi mereka ngotot ingin keinginan yang dipenuhi. Mereka ngotot kehendak yang dituruti. Bukankah seringkali kita seperti itu? Kita punya keinginan, kita punya kehendak, kita paksa Tuhan menyetujui keinginan kita. Saudaraku, memang ada kalanya Tuhan mengizinkan kita melaksanakan keputusan yang kita buat sendiri. Sekali lagi, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita melaksanakan keputusan yang kita buat sendiri. Tetapi saudaraku, sesungguhnya yang terbaik adalah kita datang ke hadapan Tuhan, kita dengarkan suaranya, dan kita taati Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Nah, saudaraku, apalagi prakteknya? Atau apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, atau supaya kehidupan kita itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan? Kita lihat dari Filipi 4 ayat 18. Firman Tuhan berkata,
Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai Allah, sebuah korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Nah, saudaraku, salah satu persembahan yang harum adalah di sini ketika kita memberi persembahan di dalam kehendak Allah dan di dalam ketaatan, itu adalah suatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, saya percaya saudara yang menyaksikan acara ini, saudara pasti suka memberi. Sering memberi, entah itu persembahan perpuluhan atau persembahan syukur kita setiap minggu. Tapi apakah semua persembahan itu adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan? Mohon maaf saudaraku, ada begitu banyak orang memberi persembahan, entah itu persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan kepada gereja. Tetapi ketika dia punya usul kepada gembalanya dan usulnya itu tidak dituruti, dia ngambek, pindah gereja. Kenapa? Dia merasa karena sudah memberi, jadi dia merasa dia yang berhak ngatur gereja. Dan begitu banyak saudaraku, orang memberi kepada gereja, kepada pendeta, tapi mereka mengatur pendeta. Bukannya berdoa supaya Tuhan yang mengatur gerejanya, tapi mereka ingin mengatur gereja. Saudaraku, biarlah di saat ini saudaraku, kita belajar memberi persembahan di dalam kehendak Allah, di dalam ketaatan. Saya percaya, sekalipun kita ada di dalam masa krisis, orang bilang akan menghadapi masa resesi, tapi buat anak-anak Tuhan yang suka yang memberi di dalam kehendak Allah dan di dalam ketaatan, kita pasti akan diberkati berlimpah-limpah, kita berkecukupan. Saudaraku, saya sudah mengalaminya. Ketika mulai menghadapi masa corona ini, saya datang ke hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, ini kok gara-gara corona ini ada banyak penurunan keuangan, termasuk saya juga ngalami. Akhirnya ketika saya datang ke hadapan Tuhan, Tuhan berkata dua hal. Sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, tetap memberi di dalam kehendak Allah, di dalam ketepatan. Nah, dan akhirnya saudaraku, saya ngeliat bagaimana anugerah itu luar biasa. Memang kalau saudara bertanya, apakah saya mengalami penurunan? Ya, saya juga sempat mengalami penurunan. Tapi oleh anugerah Allah, saya dicukupi Tuhan, saudaraku. Di masa pandemi ini, saudaraku, praktis saya tidak bisa menerima undangan khotbah seperti dulu-dulu lagi. Untuk berdagang pun tidak bisa dulu seperti lagi. Tapi dalam anugerah Allah, Tuhan memberi berkat yang berkecukupan sehingga saya berkecukupan, saudaraku. Saudaraku, mari di masa-masa seperti ini kita naikkan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang kita belajar memberi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, memuji, menjembah Tuhan, biarlah doa, pujian, penyembahan kita adalah satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan sudah banyak dinaikkan. Tapi persoalannya, apakah doa, pujian, penyembahan itu adalah satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan? Ini yang jadi masalah, saudaraku. Sekalipun saudara banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, gak membawa dampak. Saya katakan sekali lagi, sekalipun saudara banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan, tetapi saudara hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak ada dampaknya sama sekali, saudaraku. Kita lihat Paulus dan Silas ketika di penjara Filipi. Paulus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Apa hasilnya? Penjara itu diguncang dengan kuasa Allah. Kepala penjaranya bertobat, saudaraku. Ketika Paulus memuji Tuhan, dia tidak membawa musik lengkap. Anda tahu sendiri bagaimana mungkin membawa musik lengkap di penjara.
Tapi firman Tuhan menyatakan dengan jelas, Paulus dan Silas melihat kuasa Allah nyata. Mari kita belajar memberikan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kita juga melihat segi-segi kehidupan Tuhan. Saya juga masih belajar. Saya juga pernah berbuat salah dan sering berbuat salah. Saya juga mengevaluasi. Mari saudara, kita sama-sama mengevaluasi. Kita lihat apa yang dari dalam hidup kita yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan merasa jijik, itu semua harus dibuang. Belajarlah segala aspek kehidupan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita buat, biarlah itu semua memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku, saya percaya ketika kita memberikan persembahan yang harum di hadapan Tuhan, kutuk atas hidup kita, kutuk atas keluarga kita, kutuk atas kota kita, kutuk atas bangsa kita akan dipatahkan oleh kuasa darah Yesus kalau kita hidup kalau kita memberikan persembahan yang harum. Anda yang belum menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan, mulailah menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Anda yang selama ini serampangan dalam membuat keputusan, mulailah melibatkan Tuhan dalam membuat keputusan. Anda mungkin sudah memberi, tapi belum melihat terobosan, mulailah memberi di dalam kehendak Allah. Demikian pesan Tuhan untuk saudara semua dan untuk saya juga. Saya akan mau berdoa buat saudara, khususnya untuk saudara yang sakit. Sebelum berdoa, saya mau sampaikan kepada saudara, saya tidak bisa menyembuhkan saudara. Sekali lagi, saya tidak bisa menyembuhkan saudara, tapi Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan saudara. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit saudara disembuhkan. Oleh kuasa Roh Kudus, apapun sakit saudara bisa disembuhkan. Amin. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu melimpah atas kami, Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang menyaksikan acara ini, Tuhan. Kami minta Tuhan, bila kuasa darah Yesus membasuh mereka, biar Roh-Mu Tuhan menjamah mereka semua, Tuhan. Biarlah mereka semua, Tuhan, boleh semakin mengasihi Engkau, boleh semakin mengenal isi hati-Mu ya Bapa, dan biarlah mereka boleh selalu hidup di dalam kekudusan dan kehendak-Mu. Saat ini juga aku berdoa buat umat Tuhan yang sedang sakit. Bapa, hamba-Mu tidak tahu apa penyakit mereka, tapi satu hal yang aku tahu Tuhan, firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Yesus mereka sudah disembuhkan dan Roh-Mu berkuasa melakukan segala mujizat. Aku minta bila kuasa darah Yesus membasuh umat-Mu yang sedang sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biar Roh-Mu Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sesuai dengan firman Allah, dengan otoritas yang Allah berikan kepada hamba-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, aku berkata kepada setiap tubuh yang sakit, dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, untuk umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami ginjalnya rusak, pankreasnya rusak, dalam nama Yesus, aku berkata kepada ginjal dan pankreas yang rusak, dalam nama Yesus, jadilah sembuh dan menjadi baru kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk umat Tuhan yang mengalami masalah dengan penglihatan, mengalami kebutaan, katarak atau glaukoma. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada matamu saat ini juga, jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkata saat ini kepada bagian-bagian tubuh yang mengalami kanker atau tumor, dalam nama Tuhan, aku perintahkan tumor dan kankernya untuk pergi dari umat Allah sekarang juga dalam nama Yesus. Semua tumor, kanker yang ada di dalam tubuh umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, dalam nama Yesus, semua dibakar oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala sakit, segala syaraf-syaraf yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan dalam nama Yesus, jadilah sembuh.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah yang besar. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus, setiap orang yang menyaksikan acara ini mengalami jamah-Mu dalam nama Yesus. Amin.